계절들을 막아줄 거란 그런 말로 너를 붙잡을 순 없지만 많은 계절을 마주친 너에게 이 마음 하나 비춰주려 해 떠나는 거는 민 마음이 Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Aprilia dengan NIM 14235445. Saya dari kelas AKM 1 dengan jurusan Kesehatan Masyarakat, Konsentrasi Promosi Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi. Sistem reproduksi adalah proses melanjutkan keturunan dan merupakan salah satu fungsi peranan yang sangat penting. Karena dengan peranan tersebut manusia dapat mempertahankan diri dari proses kepunahan. Pertama, saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi eksternal perempuan. Ada dua fungsi utama dari alat reproduksi perempuan bagian luar, yaitu memudahkan sperma masuk ke dalam organ reproduksi bagian dalam. Fungsinya dikhususkan untuk kopulasi atau koitus, serta melindunginya dari organisme penyebab infeksi. Pertama yaitu mams pubis atau daerah tumbuhnya rambut. Berfungsi untuk melindungi alat genitalia dari masuknya kotoran, selain itu untuk estetika. Dua yaitu labia mayora, pemisah antara anus dengan vulva. Yang ketiga yaitu labia minora atau bibir kecil, lipatan di bagian dalam bibir besar, tanpa rambut di bagian atas klitoris. Yang keempat yaitu vestibulum atau muara vagina, berfungsi untuk mengeluarkan cairan yang berguna untuk melumasi vagina pada saat bersenggama. Yang kelima yaitu klitoris, jaringan yang berisi saraf, berfungsi untuk menutupi organ-organ genitalia di dalamnya, serta merupakan daerah erotik yang mengandung pembuluh darah dan syaraf. Yang keenam yaitu kelenjar Bartolini atau kelenjar lendir. Kelenjar terpenting di daerah vulva dan vagina karena dapat mengeluarkan lendir. Pengeluaran lendir meningkat saat berhubungan seksual dan salurannya keluar antara himen dan labia minora. Yang ketujuh yaitu himen, selaput darah, merupakan jaringan yang menutupi lubang vagina, bersifat rapuh dan mudah robek. Yang kedelapan yaitu lubang kencing, tempat keluarnya air kencing yang terletak di bawah klitoris. Fungsinya sebagai saluran untuk mengeluarkan air kencing. Yang kesembilan yaitu perineum atau jarak antara vulva dan anus. Terletak di antara vulva dan anus, panjangnya sekitar 4 cm. Kesepuluh yaitu vulva, bagian dari alat kandungan yang berbentuk lonjong, berukuran panjang mulai dari klitoris, kanan kiri atas bibir kecil, sampai ke belakang dibatasi oleh perineum. Selanjutnya yaitu organ reproduksi internal. Yang pertama yaitu vagina atau liang senggama, merupakan saluran muskulomembranius yang menghubungkan uterus dengan vulva. Vagina terletak di antara kandung kemih dan rektum. Panjang bagian depannya sekitar 9 cm dan dinding belakangnya sekitar 11 cm. Sel dinding vagina mengandung banyak glikogen yang menghasilkan asam susu dengan pH 4,5. Keasaman vagina memberikan proteksi terhadap infeksi. Yang kedua yaitu uterus atau rahim. Suatu struktur otot yang cukup kuat, bagian luarnya ditutupi oleh peritoneum, sedangkan rongga dalamnya dilapisi oleh mukosa. Rahim dengan berat normal sekitar 30-50 gram. Rahim dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian rahim, badan rahim, leher rahim, dan rongga rahim. Fungsi rahim atau uterus yaitu yang pertama, setiap bulan berfungsi sebagai pengeluaran darah haid dengan adanya perubahan dan pelapisan dari endometrium. Yang kedua yaitu tempat janin tumbuh dan berkembang. Yang ketiga yaitu tempat melekatnya plasenta. Yang keempat yaitu pada kehamilan, persalinan dan nifas mengadakan kontraksi untuk melancarnya persalinan dan kembangnya uterus pada saat involusi. Yang ketiga ada yang namanya tuba Fallopi atau saluran telur. Tuba Fallopi merupakan tubulum muskular dengan panjang sekitar 12 cm dan diameternya 3 dan 8 mm. Yang keempat yaitu ovarium atau indung telur.
Ovarium adalah kelenjar yang berbentuk buah kenari, terletak di kanan dan kiri uterus, di bawah tuba urina, dan terikat di sebelah belakang ligamentum latum uteri. Ovarium berisi sejumlah besar ovum yang belum matang dan yang disebut dengan oosit premier. Saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi laki-laki. Yang pertama yaitu testis. Testis memiliki dua fungsi, yaitu sebagai penghasil sperma dan juga merupakan organ endokrin. Yang kedua yaitu saluran reproduksi atau duktus. Sperma dari testis keluar tubuh melalui saluran reproduksi. Saluran reproduksi meliputi epididymis, vas deferens, saluran ejakulasi, dan uretra. Epididymis merupakan saluran yang panjangnya lebih kurang 6 cm. Terletak di sepanjang atas tepi dan belakang testis. Epididymis berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara sperma sampai sperma menjadi matang dan bergerak menuju vas deferens. Vas deferens merupakan sebagai saluran tempat keluarnya sperma dari epididymis menuju vesicula seminalis. Fungsi dari saluran ejakulasi untuk mengeluarkan sperma menuju uretra. Uretra merupakan saluran akhir reproduksi yang terdapat di dalam penis. Uretra membentang melalui penis dan membuka keluar pada ujung penis. Yang ketiga yaitu kelenjar aksesoris. Selanjutnya yaitu organ reproduksi eksternal pria. Yang pertama yaitu penis. Terletak tergantung di depan skrom. Penis merupakan alat yang mempunyai jaringan erektil yang satu sama lain dilapisi jaringan fibrosa dan terdiri dari rongga-rongga seperti karet busa. Penis berfungsi sebagai penetrasi. Penetrasi pada wanita memungkinkan terjadi deposisi semen dekat serviks uterus. Penis terdiri dari berbagai bagian. Yang pertama yaitu akar, menempel pada dinding perut. Yang kedua badan, merupakan bagian tengah dari penis. Yang ketiga glans penis atau ujung penis yang terbentuk seperti kerucut. Yang keempat uretra, saluran tempat keluarnya semen dan air kemih. Yang kelima yaitu pria yang tidak dapat sunat atau sirkumsisi. Kulit depan peremutium membentang memulai dari korona menutupi glans penis. Yang kedua yaitu skrum. Skrum adalah suatu lipatan tubuh yang mempertahankan suhu testis 2 derajat Celcius di bawah suhu di dalam rongga perut. Saya akan menjelaskan tentang oogenesis. Oogenesis adalah proses perkembangan oosit atau sel telur matang yang berlangsung di dalam ovarium. Oogenium membelah secara mitosis untuk membentuk sel-sel lalu memulai proses meiosis. Oosit yang mengalami meiosis 1 akan menghasilkan 2 sel yang tidak sama ukurannya. Hanya jika sebuah sperma menembus oosit, maka meiosis 2 akan diteruskan. Proses oogenesis dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu perbanyakan. Tahap ini terus secara berulang. Hitungannya yaitu gametogonium membelah menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, dan seterusnya. Yang kedua yaitu pertumbuhan. Pada tahap ini, ooganium akan tumbuh membesar menjadi oogonium 1. Tahap ini sangat memegang peranan penting karena sebagian besar dari substansi telur akan digunakan dalam perkembangan selanjutnya. Yang ketiga yaitu pematangan. Pada tahap ini terdapat 2 kali pembelahan meiosis. Setelah terjadi tahap pertumbuhan, oogonium 1 mengalami tahap pematangan yang berlangsung secara meiosis. Akhir meiosis 1 nanti akan terbentuk ooganium 2 dan akhir meiosis 2 terbentuk ootit. Yang terakhir yaitu perubahan bentuk. Ootit dalam fase terakhir akan mengalami perubahan bentuk menjadi gamet. Pada mamalia, selesai meiosis 1, pada betina termasuk oosit 2 dan 1 polosit. Akhir dari meiosis 2 akan terbentuk 1 ootit dan 1 polosit 2. Pada proses perubahan bentuk ootit dalam fase terakhir akan mengalami perubahan bentuk menjadi gamet. Perubahan atau pertemuan sel telur dan sel sperma akan terjadi di puba Fallopi dan dapat berlangsung sekitar 24 sampai 48 jam.
Yaitu proses spermatogonosis. Spermatogonosis merupakan pembentukan dan perkembangan sperma yang berlangsung secara terus-menerus dalam jumlah besar pada laki-laki dewasa. Untuk menghasilkan sperma ratusan dalam setiap hari, pembelahan dan pematangan sperma terjadi sepanjang tubulus semiferus yang menggulung di dalam kedua tesis. Spermatogonium, kromosom yang berjumlah 23 pasang spermatogonium yang akan mengalami proses mitosis akan berubah bentuk menjadi spermatoris primer. Spermatosit primer akan mengalami pembelahan secara meiosis 1 dan berubah bentuk menjadi spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder tidak berpasangan karena sudah mengalami pembelahan di meiosis 1. Selanjutnya yaitu proses spermatid. Spermatid tidak mengalami pembelahan lagi sesuai dengan keadaan, melainkan berdiferensiasi spermatozoa. Spermatozoa memiliki kromosom yang berjumlah 23. Pada fase ini sudah selesai, akan menuju tempat penyimpanan sperma sementara melalui tesis. Sperma dapat membuahi ovum jika terjadi fertilisasi atau penumpukan di organ bagian sekitar kelamin. Fertilisasi adalah proses peluburan inti sperma dan ovum sehingga membentuk zigot. Sel telur akan keluar dari ovarium yang disebut dengan ovulasi akan menuju tuba Fallopi. Ovulasi melepaskan oosit sekunder dan terjadinya pembuahan. Di hari pertama, proses peluburan inti sperma dan ovum membentuk sel tunggal atau zigot. Di hari kedua akan terjadi 2 sel, di hari ketiga 4 sel, di hari keempat 6 sel yang akan terus membelah sehingga membentuk kumpulan sel seperti buah anggur yang disebut dengan morula. Di hari kelima yaitu blakokista awal, di hari ke-6 dan ke-7 blakokista tahap akhir dan blatosit akan menempel pada dinding endometrium dan di hari ke-8 dan 9 embrio memulai implantasi. Pada kondisi tersebut, perempuan akan mengalami yang namanya kehamilan. Kopulasi antara pria dan wanita bersenggama atau koitus dengan ejakulasi sperma dari saluran reproduksi pria di dalam vagina wanita akan melepaskan cairan mani yang berisi sel-sel sperma. Jika senggama terjadi dalam masa subur atau masa ovulasi, maka kemungkinan sel sperma dalam suatu reproduksi wanita akan bertemu dengan sel telur wanita yang baru dikeluarkan pada saat ovulasi. Sperma akan berjalan menuju lapisan sel folikul dan berikatan dengan zona pellucida ovum. Enzim hidrotik akan membentuk lubang dan kemungkinan sperma dapat mencapai membran ovum. Setelah menyatu, membran sel nukleus sperma dapat keluar menuju nukleus ovum. Setelah terjadinya penyatuan antara membran sperma dan ovum, butiran folikel pada ovum menyatu dan membran akan membebaskan enzim dan makromolekul lain yang akan mengeraskan zona pellucida untuk menghalangi sperma lain membuahi ovum. Setelah sperma berhasil masuk ke ovum, maka akan terjadinya kehamilan. Selanjutnya yaitu menstruasi. Menstruasi atau haid merupakan pendarahan yang terjadi akibat luruhnya dinding sebelah dalam rahim atau endometrium yang banyak mengandung pembuluh darah. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena akibat luruhnya dinding sel rahim yang ketika sel telur tidak dibuahi oleh sel sperma. Wanita memiliki 4 hormon. Yang pertama yaitu hormon estrogen. Hormon estrogen berfungsi untuk memicu diproduksinya hormon FSH dan LH. Yang kedua yaitu hormon progesteron. Yang ketiga yaitu hormon LH. Dan yang terakhir yaitu hormon FSH, merupakan memicu perkembangnya folikel pada ovarium. Pada hari ke-14 akan terjadinya yang namanya ovulasi, di mana hormon LH akan meningkat secara mendadak. Akibatnya sel telur akan dilepaskan dari ovarium yang disebut dengan ovulasi. Selanjutnya 4 fase menstruasi. Yang pertama yaitu fase menstruasi.
adalah fase pertama dalam siklus menstruasi. Fase ini biasa berlangsung pada hari pertama hingga hari kelima. Fase ini wanita biasanya akan merasakan nyeri akibat kontraksi pada rahim saat terjadinya peluruhan. Kondisi ini masih tergolong normal. Yang kedua yaitu follicular phase. Terjadi pada hari ke-6 hingga ke-14. Pada fase ini, hormon estrogen akan meningkat dan membuat lapisan rahim menebal. Lapisan rahim pada fase ke-10 hingga ke-14, salah satu folikel akan menghasilkan sel telur yang matang. Pada fase ketiga yaitu fase ovulasi. Fase ovulasi akan terjadi kira-kira pada hari ke-14. Pada fase ovulasi, sel telur siap dibuahi oleh sperma. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan hormon lutein. Jika sel telur tidak dibuahi, maka akan melebur dalam kurun waktu 24 jam. Yang keempat yaitu luteal phase atau fase luteal, berlangsung dari hari ke-15 hingga ke-28. Pada fase ini, sel telur telah dilepaskan dari ovarium akan bergerak dari tuba Fallopi ke rahim, hingga hormon progesteron akan meningkat untuk mempersiapkan lapisan rahim untuk kehamilan. Jika kehamilan tidak terjadi, kadar estrogen dan progesteron akan turun dan menyebabkan peluruhan dan memasuki periode menstruasi selanjutnya. Setelah terjadinya kehamilan, selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan janin dari umur 3 minggu hingga 36 sampai 41 minggu. Yang pertama yaitu umur 3 minggu. Sel telur yang dibuahi akan mulai berkembang dan membentuk sebuah kantung yang berisi bakal janin atau embrio dan plasenta. Pada masa 4 minggu, tabung janin sudah ada dan dapat berdenyut hingga 65 kali dalam 1 menit. Janin berukuran sekitar 0,6 cm. Pada 5 minggu sampai 6 minggu, wajah dengan lingkaran besar membentuk mata, hidung, mulut, telinga, serta rahang bawah sudah mulai terbentuk. Janin terlihat seperti huruf C. Pada minggu ke-7, janin sudah mulai membentuk tangan dan kaki, dan rahim kini telah berukuran 2 kali lipat lebih besar. Pada usia 8 sampai 10 minggu sudah berbentuk 3 cm, semakin banyak bergerak dan mulai terlihat seperti manusia. Pada usia 11 hingga 13 minggu, otak bayi akan berkembang dengan pesat, ginjal sudah mengeluarkan urin. Memasuki minggu ke-12, alat kelamin bayi sudah mulai terbentuk dan panjang bayi sekitar 8 cm. Pada usia 14 hingga 18 minggu, indera perasanya terbentuk dan ia sudah mulai bisa mendeteksi cahaya. Pada minggu ke-19 hingga ke-20, bayi sudah bisa mendengarkan suara. Pada minggu ke-20, bayi akan lebih banyak menelan dan memproduksi kotoran dan mekonium, dan pada minggu ke-21 hingga ke-22 sudah terlihat seperti manusia. Pada minggu ke-25, bayi sudah mulai menumbuhkan alis dan rambut. Minggu ke-26 sudah mulai menghirup dan mengeluarkan cairan plasenta atau air ketuban. Pada minggu ke-27, bayi sudah membuka dan menutup mata. Dan pada minggu 30 sampai 35 minggu sudah mulai mengkedip dan berat bayi sudah mencapai 3 kilo dan panjang 48 cm. Sudah mengalami kontraksi palsu dan rahim akan terasa nyeri pada ulu hati dan sesak pada nafas. Pada minggu ke-36 hingga 41 minggu sudah mulai turun ke area panggul, sudah terlihat seperti manusia sempurna dan akan menunggu kapan terjadinya kontraksi hingga sampai kelahiran. 4 fase persalinan. Fase pertama, fase ini sering disebut sebagai fase pembukaan. Fase ini dibagi menjadi 2 tahap. Yang pertama, kala 1 atau laten, merupakan tahapan lambat ketika pembukaan mulut rahim kurang dari 4 cm dan membutuhkan 8 jam untuk mengalami kemajuan pembukaan lagi. Yang kedua yaitu kala aktif. Terjadi pembukaan mulut rahim 4-10 cm yang disertai dengan penurunan bagian bawah dari janin. Fase yang kedua, setelah fase pembukaan sudah lengkap, masuklah fase kedua yaitu tahap pengeluaran janin. Apabila muncul rasa ingin mengejan yang semakin kuat.
Di fase ketiga, mulai setelah bayi lahir. Tahap ini merupakan proses pengeluaran plasenta. Proses ini berlangsung sekitar 6-15 menit setelah bayi lahir. Tak boleh lebih dari 30 menit. Jika lebih, kemungkinan komplikasi seperti pendarahan akan dapat terjadi. Setelah plasenta dikeluarkan, maka perlu menjalani observasi selama 2 jam setelah kelahiran berlangsung. Pada tahap ini, komplikasi masih berlanjut, sehingga perlu dilakukan monitoring ketat terhadap tanda-tanda vital seperti tekanan darah, tekanan jantung, nafas, dan nadi. Yaitu laktasi. Laktasi atau air susu ibu merupakan cairan putih yang dihasilkan oleh kelenjar payudara wanita melalui proses laktasi. ASI terdiri dari berbagai komponen gizi dan non-gizi. Komposisi ASI tidak selama periode menyusui. Pada akhir menyusui, kadar lemak 4-5 kali dan kadar protein 1,5 kali lebih tinggi dari awal menyusui. Keberhasilan laktasi dipengaruhi oleh kondisi sebelum dan saat kehamilan. Kondisi sebelum kehamilan ditentukan oleh perkembangan payudara saat lahir dan pada saat pubertas. Terdapat 3 bentuk ASI dengan karakteristik dan komposisi berbeda, yaitu kolostrum, ASI transisi, dan ASI matang atau mature. Produksi ASI dapat meningkat dan menurun tergantung pada stimulus pada kelenjar payudara, terutama pada minggu pertama laktasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi ASI antara lain yaitu makanan, ketenangan jiwa dan pikiran, penggunaan alat kontrasepsi, perawatan payudara, anatomis payudara, faktor fisiologis, pola istirahat, faktor asupan anak atau frekuensi penyusunan, berat badan bayi, berat lahir bayi, umur kehamilan saat melahirkan, mengonsumsi rokok dan alkohol. Teknik menyusui pada ibu bekerja dan teknik memeras ASI. Yang pertama, mulai menabung ASI 1 bulan sebelum bekerja. Yang kedua, ASI dapat disimpan dalam lemari es selama 3 hari, dalam freezer selama 3 bulan. Di tempat kerja, perah setiap 3 jam sekali. Bawa cooler box ASI yang belum diperah tidak basi. Lama menyusui tiap payudara sekitar 10-15 menit. Untuk bayi usia 1-12 bulan, ibu menyusui sebaiknya sesuai dengan keinginan bayi tanpa dijadwalkan, karena kadar protein ASI rendah sehingga bayi akan menyusu sering, biasanya antara 1,5 jam atau 2 jam sekali, dan ASI dalam lambung bayi kosong dalam waktu 2 jam. Posisi menyusui. Yang pertama, cara menyusui dengan cara berdiri. Yang kedua, posisi rebahan. Yang ketiga, posisi duduk. Yang keempat, posisi menggendong. Yang kelima, posisi menggendong menyilang atau transisi. Yang keenam, posisi football atau mengkepit. 7, posisi miring. Yang kedelapan, posisi menyusui dengan kondisi khusus.